Manager. Halo Arkademian, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai Node Package Manager atau NPM, membuat project dengan NPM, mengimport modul, dan membuat server Express sederhana. Kali ini kita akan berkenalan dengan Endpoint dan REST API. REST API adalah sebuah metode untuk menjalankan API. REST API sendiri hanya membutuhkan satu endpoint. Sebentar, endpoint itu apa sih? Endpoint adalah URL yang dimiliki oleh API itu sendiri, misalnya adalah /test. Nah, /test inilah yang bisa kita sebut dengan endpoint. Satu endpoint bisa memuat banyak fungsi, misalnya saja fungsi untuk menyimpan data, menghapus data, memuat data, atau menampilkan semua data. Semua itu bisa dibedakan dari header ataupun metode yang digunakan. Tapi kebanyakan sih dibedakannya melalui metode. Contohnya yaitu metode get, post, delete, put, dan juga patch. Kita dapat mengakses get, post, delete, dan lain-lain itu melalui aplikasi bernama Postman. Bisa juga dengan melakukan implementasi pada aplikasi yang akan kita buat. Contohnya kita ingin melakukan akses get post maupun metode REST API lainnya menggunakan request di Node.js atau menggunakan retrofit di Android. Arkademian ingin mengakses tanpa klien. Gampang, pastikan Arkademian sudah menginstal aplikasi Postman terlebih dahulu ya. Kemudian pada Postman kita ketikkan URL-nya pada bagian ini. Contohnya HTTP diikuti alaman localhost kita lalu /test. Klik send. Pada bagian di bawah ini, Express akan menampilkan endpoint test setelah kita mengakses get. Begitu pula jika kita menggunakan post untuk mengaksesnya. Pokoknya REST API ini sangat membantu programmer untuk membuat aplikasi yang interaktif tanpa harus membuat banyak endpoint. Programmer bisa saja mengimplementasikan add test, delete test, post test, read test, masing-masing dalam satu endpoint. Namun dengan REST API, programmer dimudahkan karena cuma butuh satu endpoint saja. Nah, lanjut. Kali ini kita akan belajar cara membuat get endpoint dengan Express. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan get itu sendiri dalam endpoint. Caranya cukup mudah. Ketikkan app. Oh iya, kita juga bisa mengetikkan variabel lain yang digunakan untuk mengeksekusi Express ini, seperti exp atau express app, tergantung dari apa yang kita buat. Sekarang kita pakai variabel app dulu ya, lalu diikuti dengan get, kurung, dan petik 1, lalu ketikkan endpoint-nya yaitu /siswa. Kemudian koma, di parameter kedua kita berikan callback. Callback adalah function yang dipanggil apabila function get dipanggil oleh klien. Callback menerima dua inputan yaitu request dan response. Setelah membuat functionnya, kita dapat melakukan transaksi maupun proses di dalam function ini. Misalnya saja kita ingin menampilkan data siswa. Gunakan response.end dan kita beri teks menampilkan siswa. Untuk data bertipe JSON, gunakan res.json. Lalu coba hasilnya melalui terminal dengan mengetikkan node dan nama file index.js. Kemudian masuk ke Postman, eksekusi endpoint-nya pada localhost. Setelah dieksekusi, teks yang kita definisikan tadi berhasil ditampilkan. Selanjutnya, kita buat endpoint yang dapat menerima parameter. Parameter adalah sebuah URL tambahan yang mendefinisikan sebuah data. Sebagai contoh, kita akan buat endpoint get lagi dengan sintaks app.get dan masukkan endpoint siswa. Parameter ini didefinisikan dengan awalan .2, lalu ketikkan variabelnya yaitu nama. Sama seperti tadi, kita berikan variabel request dan response di callback-nya. Sebagai contoh, kita akan melakukan proses dengan siswa bernama X. Setelah itu, simpan ke dalam variabel let
nama siswa. Kita dapat mengakses nama ini melalui request.params.nama sesuai dengan nama parameter yang kita tentukan. Kemudian kita tampilkan dengan kode response.n diikuti teks menampilkan siswa dengan nama ditambah variabel nama siswa. Kemudian buka terminal, ketikkan node dan nama file index.js. Tindakan ini dilakukan untuk restart node. Pada Postman, tambahkan nama siswa, misalnya Arkademi. Lalu, klik button send dan nama siswa tadi akan ditampilkan pada result. Begitulah cara membuat endpoint get. Selanjutnya, kita belajar membuat endpoint post yuk. Sebelumnya, kita install dulu Body Parser. Body Parser adalah middleware ataupun software tambahan untuk Express yang digunakan untuk memproses input HTTP request ke dalam Express. Kita dapat menampilkan hasil HTTP-nya dan juga melakukan proses dari hasil body HTTP tersebut. Caranya cukup mudah, mirip dengan instalasi Express. Kita dapat melakukan instalasi melalui npm dengan mengetik npm install body parser ke dalam terminal. Enter dan proses instalasi akan dimulai. Setelah instalasi sukses, kita dapat melakukan importing body parser dengan cara melakukan require body parser ke dalam project kita. Caranya sama kok seperti Express, jangan bingung ya. Setelah itu, kita definisikan agar body parser dapat dipakai oleh Express dengan cara menggunakan komen app.use di sini. Karena kita menggunakan HTTP body, kita dapat menggunakan URL encoded dengan kode seperti ini ya. Copy kode tadi dan paste di bawah line code app.use. Pastikan apabila kita menggunakan definisi app.use tersebut berada di atas app-get ataupun endpoint lainnya. Karena apabila kita meletakkan app.use ini setelah endpoint, maka body parser tidak akan bisa dieksekusi. Setelah itu, kita akan membuat endpoint post. Ketikkan app.post/siswa. Lalu berikan callback request response. Kemudian buat variabel yang berisi nama siswa. Dan buat variabel lagi yang berisi alamat siswa. Setelah itu, untuk menampilkan data, buat response n dengan teks menampilkan siswa dengan nama diikuti variabel nama siswa dan alamat diikuti variabel alamat siswa. Setelah itu kita akan mengeksekusinya dengan cara buka kembali terminal, ketikkan node index.js, lalu untuk mengaksesnya buka aplikasi Postman. Untuk post, put, patch, delete, kita hanya dapat mengaksesnya melalui Postman maupun klien REST API. Karena post, put, dan lain-lain kecuali get hanya dapat diakses di situ saja. Kalau untuk metode get, kita dapat mengaksesnya melalui browser biasa layaknya membuka halaman web. Oke, kembali lagi pada Postman, ganti metode dengan post, dan hilangkan nama siswa Arkademi. Kemudian masuk ke tab body. Body adalah data yang akan kita kirimkan melalui Postman untuk diproses. Saat ini data yang akan diproses adalah nama, alamat, dan jangan lupa tuliskan value-nya. Lalu eksekusi dengan menekan tombol send. Sepertinya terjadi kesalahan nih dalam pemrograman. Mari kita cek. Nah, ternyata kita lupa memindahkannya ke button URL encoded. Padahal kita sudah definisikan di awal bahwa kita akan menggunakan URL encoded untuk membuat endpoint ini. Masukkan kembali nama, alamat, dan masing-masing value-nya. Setelah itu, tinggal klik tombol send untuk pengiriman data. Nah, data siswa berhasil tampil di response. Selanjutnya, kita akan belajar membuat endpoint dengan metode delete. Caranya cukup mudah kok, kita tinggal mengetikkan app.delete.
Lalu masukkan endpoint-nya yaitu siswa. Delete memiliki peraturan khusus. Kita tidak dapat memasukkan body di dalam delete sama halnya dengan get. Jadi kita hanya bisa mengakses data spesifik menggunakan parameter, tidak seperti metode post yang dapat menggunakan body. Untuk memasukkan parameter, masukkan *2 nama, masukkan callback request response, lalu kita dapat melakukan proses dengan variabel nama siswa. Untuk mengakses parameternya, sama seperti get, kita dapat menggunakan request.params.nama ataupun parameter yang telah ada di sini. Kemudian, untuk menampilkan notifikasi, masukkan komen response.end siswa bernama plus variabel nama siswa plus akan dihapus dari sistem. Setelah ini, kita eksekusi Node.js lewat terminal dan menjalankannya di Postman. Hapus dulu value yang telah dibuat di metode post tadi, lalu ganti metodenya menjadi delete. Kemudian, masukkan nama siswa di belakang endpoint, misalkan Academy. Lalu, klik send. Pada result bar, kita bisa melihat hasilnya yaitu siswa bernama Academy dihapus dari sistem. Output ini sama seperti yang telah kita definisikan pada metode delete tadi, sehingga kita sudah berhasil mengeksekusi metode delete di Express melalui Postman. Selanjutnya, kita akan belajar membuat API dengan metode put. Put ini diperuntukkan untuk mengupdate data. Ketikkan sintaks app.put pada kode editor, kemudian diikuti dengan nama endpoint-nya dan variabel nama siswa. Lalu ketikkan endpoint-nya dan juga callback-nya. Selanjutnya ketikkan http body menjadi variabel yaitu nama siswa sama dengan request.body.nama. Lalu let alamat siswa sama dengan request.body.alamat. Untuk menampilkan notifikasinya, masukkan response.end siswa telah terupdate. Pada put, kita juga bisa mendefinisikan ID melalui parameter. Kemudian, buat kode variabel ID sama dengan request.params.id. Kemudian, ubah pada response end menjadi siswa dengan ID plus variabel ID plus telah terupdate. Kita akan mengeksekusinya di terminal seperti cara tadi ya. Pada Postman, ganti metode dengan put dan masukkan ID-nya, misal 1234. Ups, ada error karena sepertinya ada typo pada kode yang kita buat tadi. Kita coba lagi aja ya. Reload Node pada terminal, masukkan kembali ID-nya dan klik tombol send. Nah, siswa dengan ID 1234 telah terupdate. Output ini sama dengan metode put yang sudah didefinisikan tadi. Berarti kita sudah berhasil mengeksekusi HTTP metode put dengan Postman. Selesai! Di video kali ini kita sudah belajar banyak mengenai endpoint dan REST API. Bagaimana? Cukup mudah dipahami bukan? Selanjutnya kita akan belajar mengenai MongoDB. Arkademian masih bingung? Kita bisa diskusi bareng loh di forum.arkademi.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar!